Gue dibatain pelanggan ya 2 kali nih ya, 1, 2. Efeknya performa gua turun dong. Lihat tuh, gue lagi main insentif ya guys ya. Difitnah ya, gue difitnah sama penumpang. Gue baru ngeliat, langsung dibatalin. Performa gue langsung turun. Yo guys, selamat datang kembali di channel saya, Pray From Hugo. Hari ini kita on beat lagi guys. Hari ini kita bekerja sebagai driver taksi online. Gas ya, seperti biasa guys. Untuk kali ini hari Minggu guys ya. Jarang-jarang gue bikin konten hari Minggu ya guys ya. Hari Minggu gue jarang banget bikin konten. Dan ini kebetulan gue mau on beat. Gue mau sekali bikin konten ya guys ya, seharian ya. Dan untuk hari Minggu gue biasa keluar pagi-pagi guys ya. Kalau hari Minggu gue keluar pagi jam 10 guys. Jam 10 gue keluar dan hari ini cuaca cukup panas ya guys ya. Udah setel AC full, itu masih panas juga. Dan untuk kali ini gue mau langsung OTW ke pom bensin dulu guys ya. OTW pom bensin dulu karena bensin gue sekarat. Seperti yang kalian bisa lihat tuh, bensin gue udah ke guys ya. Wow, bentoknya tuh simbolnya sampai muncul ya. Oh ya, seperti biasa sebelum on beat kita reset kilometer dulu. Oke, udah ke 0 ya. Ini gue mau isi bensin dulu guys ya, langsung ya. Dan sekalian juga gue mau update jam. Sekarang jam 10 lebih 15, 10.15 lah ya gue keluar tadi ya. Tadi gue keluar jam 10, cuman gue nyapu, bersih-bersih dulu mobil guys ya. Kita mesti bersih-bersihin mobil ya. Jadi gue ada jeda waktu sekitar 10 menitan buat bersih-bersih mobil. Oke, ini gue mau isi pom bensin dulu. Bensinnya di sebelah kiri sini. Langsung isi aja lah ya. Pertama sepertinya langsung isi aja ya. Let's go. 5 minutes later. Langsung dapat guys. Gue nyalain Gokar langsung dapat ya. Mau Taman Palem ke Mirinda. Mirinda mana nih? Tegal Alur. Oh, 16.800 guys. Langsung dapat ya. Oke, nggak deket nih. Udah deket nih. Tinggal belok kiri. Langsung gaspol ya guys ya. Ya, siang. Silakan. Iya, betul. Nah, kurang rapat. Belum? Oke, sudah. Yo guys, baru nyelesain satu orderan ya. Baru satu orderan. So trip tadi yang seperti kalian lihat 16.800. Oke, tadi gue belum update, maksudnya gue mau main apa kan, Gokar atau Grab ya guys ya. Ya karena gue nggak tahu mau main apa, gue nyalain aja dua-duanya. Tapi mungkin karena gue keseringan aktif di Grab ya guys ya, si Gokar ini baru gue nyalain langsung net bunyi. Karena udah dapat orderan Gokar ya udah lanjut Gokar aja guys ya. Ini kita sampai sore nanti Gokar. Jadi gue rencana beat hari ini sampai jam 3 guys, sampai jam insentif ya, sampai jam tutup insentif. Oke guys, dapat lagi ya, dapat ke ini komplek Tegal Alur nih, komplek Jalan Wadil ya, ke Purinda Mall, lobi 3 merah, dapat 34.000 ya. Wow, ada kenaikan sebesar 6.000. Oke, gaspol ya guys ya. Ini udah masuk kompleknya, lagi padat karena banyak yang gereja ya. Oke, let's go. Ya, lagi silakan. Mau naik tol? Oh, nggak ada? Kan udah nggak ada. Biaya parkir kan? Oh, masih free ya? Masih free ya? Parkir. Ah, iya. Iya. Ya, makasih ya. Yo guys, enak nih kok kayak gini guys. Dari dari Taman Kencana, dari Cengkareng ke Purinda Mall naik tol guys. Padahal sisi waktu cuma 2 menit. Aduh, gue suka kayak gini nih. Kalau orang berduit, tapi ya gitulah. 34.000 gila, 34.000 hanya untuk nganterin selama kurang lebih tadi 13 menit guys, naik tol soalnya dia. Satu penumpang 3,5 jam. Wah, dapat lagi. Wah, agak jauh nih ya, tapi comfort. Oh, Lipo Mall. Balik lagi ke sini, Cuk.
Woi, 11 menit 5,2 kilo jemput penumpangnya ya. Luar biasa, luar biasa. Seperti yang kalian lihat tuh, dia comfort ya guys, dia mau kenyamanan ya dan keamanan. Tuh, gua nganterinnya ke sini lagi guys, nganterinnya ke sini lagi tuh. Tapi jemputnya ini loh, jemputnya agak jauh ya. Tuh jemputnya di ini nih, di apartemen mewah nih, kondo Citra apa tuh, Citra Internasional kalau nggak salah di situ deh. Iya guys ya, bener kan, Ciputra Internasional ke Lipo Mall Puri. 25 dipotong 3.400. Jadi dapat bersihnya 21.600 guys. 21.600 ya. Lumayan lah guys ya. Thank you. Makasih ya, 35. Oh, makasih banyak. Ya. Luar biasa guys. Gacor ya, mantap. Argo 25 guys, 25 Argo, matiin dulu AC-nya. Nah, Argo 25 yang penumpang kasih 35.000 guys ya, 35. Nih, 1, 2, 3, 5, duit baru semua lagi nih. Wah, baru tuker ya, duit baru guys. Oh, duit baru kita masih simpen dulu guys ya, masih simpen nih duit baru nih. Oke. Guys ya, iya, 18. Oh iya, makasih banyak ya. Penjualan penumpang ya, cash ya, 18.000, dapatnya 20.000. Jadi ini Argo 18.000 guys. Tapi si Gokar ada nalangin dia berapa ribu ya? Coba kita lihat ya. Ya guys ya, 18.000, Gokar nalangin 1.200 guys. Jadi 19.200 dapatnya guys ya. Mantap ya. Dan terjadi lagi. Gua dibatalin pelanggan guys. Gua dibatalin pelanggan ya 2 kali nih ya. 1, 2. Tapi feeling gue sih yang ini nih, yang atas nih, yang Jalan Simpruk ya. Gue dibatalin pelanggan. Dan efeknya performa gua turun dong. Lihat tuh, gua lagi main insentif ya guys ya. Tuh 400 poin, 5 trip lagi tuh. Efeknya aduh ngeselin banget ya, comfort ya. Waduh guys tuh, 5 trip lagi. Waduh, nih Gokar parah banget ya. Nggak ada pembelaannya sama sekali buat para driver. Maksudnya dia yang batalin loh. Gua tadi mau pick up loh, tapi malah gue difitnah guys. Difitnah ya, gue difitnah sama penumpang. Maksudnya gue tadi belum sempat klik apa-apa. Tadi gue dapat orderan, tet gue baru ngeliat, langsung dibatalin. Performa gue langsung turun. Ini bener-bener ya. Makanya jujur guys, jujur ya, belakangan ini gue lagi nggak aktif di Gokar. Karena ya seperti ini guys. Bahkan gue udah nggak mau lagi daftar akun kecamatan. Karena berapa kali gue sering kasusnya kayak begini. Kasusnya maksudnya penumpang itu kayak seenak-enaknya gitu, semena-mena, dan nggak ada pelindungan buat para driver. Berbeda sama sebelah GrabCar. GrabCar kadang emang kita sempat diminusin dulu. Performa kita sempat diturunin dulu sama GrabCar. Tapi dia ngakuin evaluasi dan akhirnya performa kita balik lagi ke 100% guys. Beda sama yang ini loh. Kalau Gokar ini langsung otomatis dia langsung ngebela customer, langsung ngebela itu, nggak ada evaluasi guys. Jadi kita tertuduh kalau kita salah, padahal nggak. Gue tadi nggak mencet apa-apa, gue belum sempat chat apa-apa. Gue baru lihat orderannya, baru mau OTW, udah di cancel. Bisa kalian sendiri guys, ini GrabCar gue guys. Selama seminggu performa gue 100% loh guys. Selama seminggu performa gue 100% ya. Tapi di lain sisi, kalian bisa lihat tuh, cancelan gue tuh, cancel tuh, ya. Cancelannya banyak guys ya. Dan itu gue masih dilindungin sama GrabCar. Penumpang cancel gue masih dilindungin guys, performa masih dijaga sama si GrabCar ya. Makanya kayak berbeda banget guys, langit dan bumi. Jadi itu ya guys ya, kalau kalau saran gue, kalau kalian main Gokar ya udahlah. Kalau emang agak poin ini kayaknya udah mulai agak susah untuk Gokar ini, karena ya kayak gini, kayak aplikator udah nggak ada pembelaan buat para driver. Aplikator itu ya tuh, kita yang mau rajin-rajin kayak gue yang pemain poin, kita yang mau ngambil semua orderan aja dikasih kayak gitu, performanya diturunin guys, digagalin insentifnya. Ya gimana kita mau rajin, males yang adalah kayak begini kan jatuhnya. Ya gitu lah guys, curhatan driver online ya guys ya. Ya seperti itulah lingkupnya sekarang driver taksi online, udah nggak didukung oleh aplikator Gojek. Oke guys, ini gue dapet di Bendung Hilir ya, Bendung Hilir ke Jalan Masjid Kebun Jeruk ya. Dapatnya 27.200. Ya kita lihat aja guys ya. Coba lihat 5 orderan dalam waktu 2 jam bisa gak ya? Nggak tahu 5 orderan bisa. Kalau bisa ya berarti ini terakhir kalinya gue main insentif guys di Gokar ya. Ya.
Ya, siang, silakan. Ya. Oke. Oke, ya makasih ya. Ya, ya oke. Guys, baru aja nunggu penumpang ya. Short trip tadi ya, dapat lagi nih guys. Ke Lipo mau Puri lagi ya. Balik lagi gua ke Puri ya. Oke guys, dapat ya. Kita langsung 5 minutes later. ya. Ya, siang. Oh ya. Kurang apa? Belum. Belum. Kurang kencang. Belum. Oh belum. Iya, ininya itu bro. Belum juga. Iya. Oke. Cash ya? Iya. 294. Coba kita. Hah? Oh, makasih banyak ya. Yo guys, aduh puji Tuhan ya guys ya. Tadi lagi nggak mood. Gara-gara di cancel penumpang guys ya. Dan performa turun, puji Tuhan ada mood buster guys. Ada yang naikin mood ya. Dikasih 50.000 guys. 50.000, sedangkan argonya nih kayaknya argonya 29.000 ya guys ya. Bisa kalian lihat 29.000 guys. Argo 29.000 dikasih 50.000, nggak usah kembalian. Wah, puji Tuhan banget ya, rezeki hari Minggu guys ya. Dapat tipnya 20.000 ya. Lumayan ya guys ya, puji Tuhan dah. Wait a minute. Waduh, telat gua guys. Tadi gua dapat orderan dari Gokar. Namanya itu Cara Muda guys. Cara Muda short trip, dan maksudnya short trip. Pas gua konfirmasi nggak berapa lama langsung di cancel guys sama tuh yang tadi. Namanya Cara Muda guys ya. Namanya Cara Muda guys. Wah, itu gue pikir pasti nih orang nih fake order atau fiktif ya namanya, sengaja. Maksudnya orang-orang yang kayak gitu main curang guys ya, sengaja. Nah ini dia guys yang melanjutin permasalahan gue yang tadi ya. Kalau gue di cancel customer, performa turun, dan ini juga bisa jadi sebuah celah di mana driver yang nggak suka, driver yang maksudnya mitra-mitra yang nggak seneng lah sama kayak kita orang yang driver rajin, dia bakal bikin orderan fiktif dan dia bakal fitnah kita. Itu salah satu juga, atau enggak itu emang bisa jadi akal-akalan dari aplikator guys. Jadi bisa jadi itu orang dari aplikator, orang dari Gojek sengaja kayak buzzer, disuruh order, lu order terus batalin, fitnahin driver supaya mereka nggak dapat insentif biar kita untung. Nah itu bisa salah satu cara guys, cara licik ya dari aplikator. Makanya itu gua agak kurang srek sama aplikator ini, karena ya itu dia nggak ada perlindungan buat para driver, dia nggak ada perlindungan buat para kita mitra-mitra yang rajin. Maksudnya perlindungan dalam hal, nih gue ngejamin lu kerja yang bener, gue bakal kasih insentif buat lu kalau lu rajin. Nah gitu, nggak ada jaminan begitu guys. Imbasnya banyak driver kenapa yang suka sortir, karena seorang driver sortir itu driver yang udah kecewa guys, driver kecewa sama aplikator ya, imbasnya seperti itu guys. Kalau terus seperti ini dibiarkan ya, citra aplikasi Gojek bakal terus tergerus dan akan tersaingin oleh GrabCar dan yang lain gitu loh. Atau apalagi aplikasi Bluebird ini udah mulai naik sekarang guys, karena ya citra kita taksi online yang Gojek ini yang udah buruk, udah jelek gitu di mata konsumen. Itu resikonya ya guys ya. Oke. Baru aja yang penumpang ya. Yang naik penumpangnya itu ratingnya agak kecil. Kenapa? Ternyata ya dia nama cewek, tapi ya naik ya gitulah. Kaum lagi bete ya guys ya. Dia lagi bete. Karena dia lagi bete, jadi kasih musik yang enak-enak guys. Terutama Sam Smith ya. Orang-orang kayak gitu dia lebih suka lagu Sam Smith. Nah, kalian mesti tahu itu guys. Tapi dikasih tip ya guys, Argo 31 dibayarnya 35, tipnya 4.000 ya. Nggak tahu kenapa
masih ada yang kasih rating kecil ya. Kita kasih rating 5 aja guys ke dia ya. Jangan segan kasih rating 5 guys. Kalau penumpangnya enak dan mendukung kita, tadi nggak perlu nunggu, langsung satset. Wah, rating 5 aja guys ya. Ya, silakan. Ya. Bisa. Ya, oke. Oke. One eternity later. Ini Mas. Ke stasiun ya? Ya, silakan. Oke teman-teman, orderan terakhir ini ya. Karena jam sudah menunjukkan jam 4 kurang. Gua nggak mau ngasih jalan. Udah jam 4 kurang dan gua rasa memutuskan gua mau OTW pulang. Nggak pulang sih, gua mau OTW jemput pasangan gua buat ke gereja guys ya. Jadi gua mau langsung udahan hari ini, udahan sekarang guys, kita tutup hari ini ya. Oke guys, untuk kilometernya gua stop di 105,2 kilo ya guys. 105,2 ya guys, catat ya guys ya. Karena setelah ini mobilnya gue udah pakai buat ke gereja, jadi itu udah nggak dihitung kerja ya guys, itu udah di luar dari kerja ya. Jadi gue catat di 105,2 km itu kilometer gue ketika berhenti bekerja. Oke, skuy. Much later. Salah satu obat agar nggak benci sama orang adalah apa? Doain orang itu. Mulai dari doa, Tuhan, saya mengampuni dia. Cepat-cepat ambil nyawanya. Jadi untuk kita kami dapatkan promo spesial untuk Trace L yang berdasarkan calling perlindungan. Dan semua kami dapatkan dengan harga Rp249 per One pair of pants later. Sudah di rumah ya guys ya. Kita lanjut ke hitung-hitungan kita ya guys ya. Perhitungan untuk pendapatan hari ini ya guys ya. Kita langsung hitung-hitung aja guys ya. Lanjut guys, kita ke perhitungan ya guys ya. Pendapatan hari ini. Yuk kita langsung lihat berapa, yuk let's go. Oke guys, kita hitung dari kilometer dulu ya. Tadi kan kita dapat di 105,1 km. Ya, 105,1 km dibagi gua dapat di 1 banding 12. Gue pakai Pertamax guys ya. Gue pakai Pertamax, dapat di 8 liter ya. 8 liter dikali 12.500 harga Pertamax sekarang ya. Jadi dapat bensin di harga 110 ya. Bensin gue hari ini ngeluarin kocek sebesar Rp110.000. Mantap ya guys ya, Rp110.000. Sedangkan kilometer tuh tadi 105 nih, gue bolak-balik ke gereja dapat di 171 ya guys ya. Lumayan ya guys ya. Kalau gue tadi nggak kunci kilometernya, jatuhnya kan dia sekarang nih jauh kan ya. 171. Soalnya tadi gue habis matas terus gue ke gereja terus nganterin pasangan gue pulang ke rumahnya. Nah baru gue pulang ya, total udah ngabisin 60-an kilo ya. Lumayan ya guys ya, gacor. Makanya kerja hari ini untuk jalan-jalan. Oke, lanjut ke perhitungan ya. 110.000 untuk bensin. Pendapatan hari ini berapa? Mari kita lihat. Oke, pendapatannya kita klik. Sip. Oke, pendapatan hari 461.600. 10 trip ya total ya guys ya. Mantap ya. 461.600 langsung kita totalin aja ya. Yang dulu 461.600 ya. Tadi berapa? Ya, 461.600 ya. Dikurang 110.000. Oke mantap, 351.600
dipotong dana darurat. Ini wajib darurat, ini wajib disisihin supaya kalau ada apa-apa kita buat ituin bengkel apa segala rupa ya. Dipotong uang makan 25.000. Dan tarang, total hari ini 276.600 dengan jam kerja. Tadi gue start jam 10 ya, jam 10 lebih 15 tadi ya, jam 10. Dan gue pulang tadi jam 4 guys. Jam 4 gue pulang, jam 4-an lah ya. Karena gue jam 5 gereja. Terus sampai jam 7. Jam 7-nya tadi gue belanja sejam, sampai jam 8 belanja. Ya terus gue pulang, antarin pulang ya, sampai rumah jam segini, 9. Jadi ya untuk on-bidnya tadi kurang lebih 6 jam ya guys ya. Jam 10 sampai jam 4, 6 jam. 6 jam dapat 276.600 ya guys ya. Lumayan ya guys ya, 6 jam kerja 276.600. Bisa buat bayarin gue belanja tadi di Lotte. Lumayan ya, kerja hari ini bisa buat belanja, buat kebutuhan selama seminggu ke depan atau. Jadi seperti itu guys ya. Menurut kalian gimana? Efektif gak untuk kerja hari Minggu? Mungkin ada yang bertanya-tanya, Minggu gue rutin kerja atau enggak gitu. Jadi gini, saran dari gue ya guys ya, minggu pertama dan minggu kedua atau minggu terakhir. Jadi kan dalam sebulan itu dapat minggu guys. Sebisa mungkin kalian on bid itu di minggu pertama akhir bulan, awal bulan sama akhir bulan ya. Nah ini yang kedua ini terserah kalian mau on atau enggak. Tapi kalau yang minggu ketiga alias deket-deket gajian, kalau bisa jangan, karena itu tanggal tua hitungannya. Kalau ini sikonnya tadi gue lihat ramalan cuaca di Grab hujan, dan gue pikir kayaknya ada peluang keramaian karena gue lihat ada event. Jadi ya gue gas lah on bid. Dan juga by the way gue setiap minggu itu ada target. Gue ada target 2 juta sekian ya, gue nggak kasih tahu spesifiknya. Pokoknya gue ada target seminggu itu gue harus dapat segini. Dan kalau misalnya di waktu kerja hari gue Senin sampai Jumat itu nggak tempuhin, nah gue biasa lembur di hari Minggu gue tetap keluar. Jadi seperti itu guys ya, karena ada target. Pokoknya target intinya sebulan gue harus dapat di atas 10 gitu, 2 digit. Ya gitu ya guys ya. Intinya seperti itu. Biar kalian melihat sendiri pendapatan taksi online itu gimana ya. Apakah worth it atau enggak ya. Oke, gue rasa itu aja guys. Udah panjangan video gue ini, mungkin hampir setengah jam ini durasinya. Dan gue bakal ringkas kecil mungkin biar kalian nggak bosen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.